Pak Deden masuk kerja jam 7 pagi. Layar komputernya menyala, tapi bukan aplikasi Dukcapil yang muncul. Cuma satu kalimat, "Your files are encrypted. Pay 8 BTC." Di luar, antrian warga sudah mengular. KTP, akta lahir, surat nikah, semua berhenti total. Di video ini, kamu bakal ngerti kenapa 80% integrasi itu bukan hampir selesai, tapi justru titik paling berbahaya. Renku bakal tunjukin datanya, kenapa ini ngaruh langsung ke hidup kamu, dan cara mikir yang lebih jujur soal digitalisasi pemerintah kita. Halo dulu. Renku di sini, anime teacher kesayangan kalian. Oh iya, semua ini bahan diskusi bareng ya, bukan kesimpulan baku. Jadi, tetap cross-check sumbernya sendiri. Jadi begini, skenario Pak Deden tadi itu bukan fiksi. Itu versi yang sudah kejadian. Juni 2024, Pusat Data Nasional, PDN. Lumpuh diserang ransomware Lockbit 3.0. Lebih dari 200 instansi pemerintah kena. Backup tidak lengkap. Dan pemerintah yang bilang, kami tidak akan bayar tebusan. Akhirnya bayar. Tapi ini belum bagian paling seremnya. Tunggu. Sekarang setelah kejadian itu, kita malah masukin lebih banyak data ke sistem terpusat yang sama lewat INA Digital. Dan pemerintah dengan bangga bilang, 80% layanan publik sudah terintegrasi. Lo tahu apa yang Renku rasain waktu denger angka itu? Bete kan? Bukan bangga. INISA, Badan Keamanan Siber Uni Eropa, bilang bahwa fase 70-90% integrasi adalah window paling rawan sepanjang proses digitalisasi. Kenapa? Karena di fase ini, sistem lama dan sistem baru jalan paralel. Bikin coah kompatibilitas yang menganga. Persis kayak rumah yang lagi direnovasi. Setengah tembok udah dibongkar, setengahnya belum. Paling senang masuk di fase ini. Dan satu sehat. Platform yang nyimpen rekam medis jutaan peserta BPJS Kesehatan. Ada di tengah-tengah sistem itu. Kalau breach terjadi, bukan cuma nama dan KTP yang bocor. Riwayat penyakit kamu, diagnosis kamu, data yang bisa dipakai buat diskriminasi asuransi, diskriminasi kerja, selamanya. Bentar, analogi bentar ya. Waktu My Anime List down, kalian panik, watchlist hilang. Panik banget. Renku ngerti, itu trauma tersendiri. Tapi bayangin, bukan watchlist yang hilang, KTP lo, akta lahir lo, rekam medis lo, dan gak ada tombol restore from backup karena backupnya tidak lengkap. Terus kenapa gak bikin sistem kayak Estonia yang katanya paling canggih itu? Nah, Estonia butuh 15 tahun lebih. Dan yang paling krusial, mereka pakai arsitektur X-Road yang terdesentralisasi. Data tidak ditumpuk di satu titik. Indonesia? Model terpusat. Satu titik gagal, 200 instansi lumpuh. Kita udah lihat ini kejadian. Dan 20% layanan yang belum terintegrasi itu bukan yang mudah, itu justru yang paling kompleks. Daerah terpencil, sistem warisan puluhan tahun, birokrasi yang resisten. Koretex DJP baru diluncurkan, langsung bermasalah pas peak season pajak. Itu bukan kebetulan. Itu bukti nyata betapa beratnya sisa 20% itu.
UU Perlindungan Data Pribadi sudah disahkan 2022, tapi implementasinya masih parsial. Jadi intinya, pagar belum selesai dibangun, tapi gemboknya udah dipasang duluan. SafeNet dan Elsam sudah berulang kali warning, tapi suara mereka tenggelam di euforia digitalisasi. Dan ini yang bikin Renku paling gelisah. Political will sudah lock in. Kita udah terlalu jauh buat mundur, tapi kita belum cukup jauh buat bilang aman. Ini bukan soal progres, ini soal momentum yang tak bisa dihentikan meski red flag ada di mana-mana. Jadi bottom line-nya, 80% bukan hampir aman. 80% adalah titik di mana kita paling exposed dan paling susah buat rem mendadak. Renku pengen banget dengar pendapat kalian di komentar. Kalau INA Digital down besok, layanan apa yang paling ngaruh ke hidup lo? Setuju sama Renku? Atau kalian justru lebih optimis? Drop di bawah ya. Kalau ada topik lain yang kalian pengen Renku bahas, share ide di komentar juga. Yang paling di vote punya peluang jadi bahan video selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video Renku berikutnya. Bye-bye!